Dua politikus Partai Hanura yang mundur, yaitu Wakil Ketua DPD Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Rahmat HS, serta Wakil Ketua DPD Bidang Pembinaan Legislatif dan Eksekutif, Bustami Rahawarin. Keduanya menolak deklarasi Partai Hanura DKI Jakarta yang mendukung Basuki Cahayapurnama sebagai bakal calon gubernur. Alasan mendasar bagi saya adalah sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat. Partai Hanura dengan jargon hati nurani bisa mendukung calon gubernur yang menurut saya justru tidak punya hati nurani dengan tindakan yang kita tahu bersama. Misalnya bicara kasar, cenderung kotor, suka menggusur rakyat kecil, menuduh DPRD maling, dan sulit dijadikan teladan untuk warga Jakarta, khususnya generasi muda Jakarta. Apalagi Partai Hanura DKI Jakarta dengan praksinya yang ada di DPRD DKI mempelopori hak angket terhadap Ahok yang melanggar perundang-undangan, mengajukan RAPBD 2015 yang bukan hasil bahasan bersama DPRD DKI Jakarta. Usai membaca pernyataan, keduanya melepaskan atribut dan kartu keanggotaan sebagai kader Partai Hanura. Deklarasi dukungan Partai Hanura Jakarta kepada Ahok disampaikan hari Sabtu. Dukungan juga dihadiri Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto. Basuki Cahayapurnama menyatakan apresiasinya untuk dukungan Partai Hanura. Di DPRD DKI, Partai Hanura memiliki 10 kursi. Sebelumnya, dukungan kepada Basuki Purnama juga diberikan oleh Partai Nasdem yang memiliki 5 kursi. Dari Jakarta, Yesika Daryanto, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Saya hanya pesan bahwa kita ini partai hati nurani rakyat, selalu mendengarkan suara hatinya rakyat, kan begitu. Nah, di DKI sendiri kan sudah ada peta kan, peta pemilihan yang mendahului pemilihan kada yang sesungguhnya, yakni melalui berbagai lembaga survei. Kami juga memonitor keinginan rakyat lewat kepengurusan dari tingkat yang paling rendah, tingkat kecamatan, tingkat kota, dan baru tingkat provinsi. Ya, dari bawah kita dengarkan itu. Dan ternyata suara rakyat dari hasil itu semua ya mengendaki gubernur sekarang Pak Ahok tetap memimpin ke depan nanti. Itu suara rakyat, kami dengarkan. Nah, sebagai partai hati nurani rakyat tentu kita tidak mengingkari itu ya, maka kita dengarkan bahwa suara rakyat ternyata mendukung Pak Ahok sebagai gubernur yang akan datang, bahwa cara memilih kami bukan top down ya, bukan keinginan Pak Wiranto, bukan keinginan DPP, tetapi sekali lagi kita jaring dari bawah menyampaikan aspirasinya kepada para ketua DPC, ketua kota. Dari ketua kota dikumpulkan Pak Owen Sangaji, merupakan suara daerah atau provinsi. Provinsi lapor ke saya putuskan bahwa kita mendukung Gubernur Ahok sebagai calon gubernur yang akan datang. Itu yang pasti seperti itu. Baik pemirsa, selain Nasdem, ternyata Partai Hanura ikut untuk mendukung Ahok untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya 2017. Ini menandakan bahwa semakin banyak lagi dukungan dari partai politik kepada Ahok yang maju melewat jalur independen. Akan tetapi ternyata ada permasalahan internal Partai Politik Hanura itu sendiri yang mengatakan bahwa sudah sesuai kok dengan ADART partai pencalonan Ahok, tapi ada juga yang mengatakan ini nggak sesuai karena ada 90% kader Hanura dikatakan tidak setuju dengan pencalonan Ahok. Ini yang mau saya buka kepada Anda. Di sini ada dari Bang Rufinus dan juga ada Bang Rahmat AS. Nanti ada penengahnya ini, Bang Heri Budianto. Selanjutnya tapi mungkin saya ke Bang Rahmat dulu deh, ditanggapi dengan kemarin deklarasi yang dilakukan oleh Pak Wiranto ini sendiri, tanggapannya seperti apa? Pertama, sebelum saya menanggapi apa yang statement Ketua Umum yang sangat saya hormati ini, pertama, jabatan saya ini OKK, Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan.
semua proses pemilihan apapun yang berhubungan dengan kepala daerah itu pasti melalui bidang saya. Oleh karena itu pernyataan Pak Wiranto yang seolah-olah ini keinginan rakyat, apalagi rakyat Hanura, saya bantah 100%. Tidak ada proses penjaringan yang dilakukan oleh DPD Hanura DKI Jakarta sehingga muncul nama Ahok. Kalau kita mau jujur, saya selalu ngikuti konsolidasi di 5 wilayah kota dan Pulau Seribu. Justru munculnya nama Ahok ini hanya beberapa hari, seminggu belakangan ini, setelah Ketua DKI dan beberapa pengurus harian, kurang lebih 4 orang, ikut dalam rapat harian DPP. Pak Wiranto sudah memberikan sinyal di mana Ketua DKI diperintahkan untuk mendukung Ahok. Oke. Dan ini tidak melalui proses yang kami inginkan. Kami bukan tidak, saya secara pribadi tidak setuju dengan Ahok. Dengan jargon hati nurani ini sangat tidak pantaslah Partai Hanura mendukung saudara Ahok. Tapi kalau Pak Wiranto bilang ini keinginan rakyat, saya membantah rakyat yang mana. Tidak usah mengatasnamakan rakyat Jakarta lah. Rakyat Hanura saja dari ranting, PAC, DPC itu aja dulu dengerin. Baik. Mestinya kita akan melakukan ini melalui rakor bidang yang udah kita sepakati. Kita jaring melalui rakor bidang yang rencananya pada bulan April ini. Ya. Lalu akhir April kita akan Rapimda. Nah, Rapimda ini akan mengusung 1 nama atau 2 nama yang diusulkan kepada DPP untuk diputuskan siapa gubernurnya. Kalau seandainya proses penjaringan itu sudah dilakukan oleh DKI, lalu kita berikan ke DPP, lalu Pak Wiranto memutuskan, kita semua samikna watona. Ya. Kita patuh pada keputusan partai. Tapi proses itu tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Saya tahu kok. Tanya deh sama semua kader Hanura yang ada di Jakarta, kalau saya ketua OKK mengikuti perkembangan konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Hanura DKI. Bang, sebentar dulu. Apa sih yang terjadi kok sampai dinamika di dalam partai pada saat pencalonan itu biasa? Kemudian sampai abang mau keluar dari Partai Hanura, sampai kemudian mengorbankan karir politik abang yang sudah cukup lama di Partai Hanura, gara-gara 1 periode pencalonan ini saja. Kenapa? Pertama, ini proses pembelajaran buat seluruh partai politik, khususnya Partai Hanura yang saya cintai. Saya bukan hanya sekedar pengurus Hanura DKI sebagai wakil ketua bidang OKK, saya pendiri partai ini, terutama di DKI Jakarta. Dan saya kenal baik dengan Pak Wiranto karena saya pernah menjadi korda dia ketika tahun 2004 ketika Pilpres. Jadi buat saya taruhannya memang besar, tapi hati nurani saya tidak bisa dibeli oleh apapun. Ini yang diajarkan oleh Pak Wiranto. Hati nurani yang diberikan Tuhan, yang diberikan kepada saya, adanya di dalam, tidak bisa kompromi, tidak bisa dimanipulasi. Oleh karena itu, pencalonan saudara Ahok oleh Partai Hanura, saya yakin pencalonan ini hanya seperti bawang goreng yang ngambang di atas, tidak ada kakinya. Bang, berarti sudah fix nih keluar dari Hanura. Suratnya ada? Saya sudah putuskan, tadi pagi saya press conference dihadiri oleh banyak teman media. Saya sudah siapkan bahwa ini surat pengunduran diri saya bermaterai sebagai wakil ketua bidang OKK bersama sahabat saya, saudara Bustami Rawarain, sebagai wakil ketua bidang eksekutif dan legislatif. Kita sudah sepakat demi Partai Hanura yang kita cintai, pembelajaran untuk Hanura ke depan. Kita tidak ingin lagi lah ada elit partai seenak saja memutuskan sesuatu tanpa mekanisme organisasi yang sesuai dengan landasan partai, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sebagai elit politik yang gentleman, pastinya berarti sudah bukan menjadi kader Hanura lagi, berarti ya. Boleh mungkin ada jaket yang atau diserahkan kepada siap, sangat siap. Tapi nggak ada marah-marah di sini ya. Kita lakukan secara gentleman ya, Bang Rufinus dan juga Bang Rahmat ya. Partai politik di DKI Jakarta, saya tidak boleh marah-marah seperti Ahok, harus kepala dingin. Oke. Dan ini nanti surat ini akan saya serahkan besok karena sekarang libur, ketua umum, dan jaket ini secara simbolis akan saya serahkan dikembalikan kepada sahabat saya, abang saya yang sangat saya hormati. Saya banyak belajar dari beliau karena beliau pernah menjadi korda di Partai Hanura, korda DKI Jakarta. Bang Rapinus, dengan ikhlas, bismillah, saya serahkan partai ini yang saya bangun selama 10 tahun. Baik. Oke. Oke. Tanggapannya Bang Rufinus?
Baik. Saya sebenarnya tidak di dalam kapasitas menerima ini. Ya. Ya kan? Tapi secara harusnya ini diserahkan ke TV One. Nah, jadi begini. Saya sebenarnya sudah mendengar tadi penjelasannya ini sahabat saya ini. Iya. Saya dulu Korda di DKI. Jadi saya tahu persis proses perjalanan ini. Dan sampai hari ini saya adalah salah satu di dalam tim penjaringan pilkada. Jadi kalau dikatakan mengenai Ahok, sebenarnya jauh hari ini sejak ada inisiasi pilkada serentak, ini kita udah bahas. Jadi kita bahas masalah elektabilitasnya, kemudian akseptabilitasnya, kita bikin SWOT analisis, dan semuanya mengerucut kepada suatu kemungkinan bahwa mungkin ini yang akan kita bawa. Jadi kalau dikatakan sahabat saya tadi tidak menjadi melakukan satu proses penjaringan, mungkin ke beliau tidak nyampai. Tapi di DPP ini sudah berjalan sejak adanya pilkada serentak. Karena kebetulan saya di Komisi 2 yang membidangi hal-hal ini, yang membuat undang-undangnya, yang melakukan prosesnya, dan melakukan pengawasannya. Kebetulan saya Ketua Wilayah Sumatera 1, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini kita lakukan sampai hari ini. Jadi sejak ada statement pilkada serentak, penjaringan ini sudah kita lakukan sampai nanti di tahun 2025. Jadi mohon maaf ini sahabat saya Rahmat, tidak sebenarnya penuh benar kalau umpamanya Bung Rahmat bilang tadi tidak melalui proses yang panjang. Saya ingin tekankan bahwa Pak Wiranto sebagai Ketua Umum maupun Ongen Sangaji sebagai Ketua DPD tidak signifikan di dalam pengambilan kebijakan untuk menunjuk Ahok sebagai calon gubernur di DKI. Karena ini dilakukan melalui proses konsorsium. Oke, baik. Jadi semua elit politik yang ada di DPP Hanura terlibat di dalam proses pemilihan ini. Baik, pemirsa, Anda menyaksikan langsung bagaimana kemudian dia dinamika internal partai politik. Tapi mesti Anda ingat bahwa partai politik itu cair. Yang dulu dukung bisa kemudian tidak dukung, yang dulu tidak dukung bisa jadi dukung. Apalagi yang keluar, apa mungkin bisa balik lagi? Gitu nggak Bang? Tapi sesaat lagi, apa kabar Indonesia Malam Akhir Pekan akan kembali bersama Anda.